Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Maperca, masa perkenalan calon anggota HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Cabang Ciputat UIN Jakarta. Nah, di sini saya Alifah Patricia sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, lebih tepatnya diskusi ya kan? Ya, bisa dikatakan begitu. Berdiskusi tentang kemahasiswaan. Di sini ada pemateri kita, ada Kanda Bakri Ahmad Faada. Nah, Kanda Bakri, boleh nih sebelum kita mulai diskusinya, Kanda memperkenalkan diri, biar teman-teman calon anggota lebih kenal lebih dalam nih. Katanya kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Taruh. Oh, taruh. Boleh. Ya, silakan Kanda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Oke, makasih Patricia. Iya. Bisa dipanggil Patricia kan? Boleh. Oh iya, yang kalau nama kerennya berarti Yaya. Iya. Nama panggungnya. Nah. Oke. Makasih Yaya yang udah memberikan kesempatan terus untuk panitia masa perkenalan calon anggota yang telah mengundang saya pada Maperca kali ini. Sungguh sebuah kesempatan yang betul-betul membahagiakan dan betul-betul mengesankan gitu loh teman-teman sekalian. Walaupun di kondisi pandemi seperti saat ini ya kita bisa lihat luar biasa gitu teman-teman panitia mempersiapkan ini, ya kan? Menurut saya dan ini salah satu Maperca yang sangat memiliki terobosan baik dan memiliki terobosan-terobosan yang inovasi, digitalisasi serta ya melibatkan video learning, kemudian pembelajaran hybrid. Saya kira ini luar biasa untuk teman-teman ke depannya di Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, kita balik lagi ke topik tadi ya. Jadi tadi Yaya minta saya untuk memperkenalkan diri. Jadi tadi Yaya sudah memperkenalkan diri. Saya Bakri Ahmad Faada. Saya sarjana 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi saya ini masuk tahun 2014 ya. Yaya tahun berapa masuknya? Ya 2019. 2019 ya udah. Wow, udah lumayan 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi ya, tapi kalau dari segi mungkin tampang nggak beda jauh kali ya sama Bang Ikhwan gitu kan? Boleh, Iya. boleh. Tua berarti ya? Enggak, maksudnya Bang Ikhwan yang tua. Sorry. Oke. Jadi for your information, Bang Ikhwan ini Kabid P3A di Komisariat yang baru dilantik. Oke, jadi saya Bakri Ahmad Faada, biasa dipanggil Bakri sama teman-teman. Jadi saya ini 2014 di UIN masuk. Saya dulu sebetulnya bukan latar belakang yang anak pondok ya. Kalau Yaya dulu pondoknya di mana? Ya pesantren di Darul Kolam 3. Oh, Darul Kolam 3 ya. Ya. Cikupa ya berarti ya. Balaraja. Balaraja, benar. Berarti masih fokus nih. Iya. Oh, iya. Jadi di tahun 2014 itu saya lulus di SMA, salah satu SMA di Jakarta Selatan. Ya bisa dibilang anak Jaksel lah, ya kan? Jadi anak Jaksel nggak tahu antah berantah datang ke sebuah negeri ya kan, Ciputat Gakure namanya, yang ada di Tangerang Selatan dengan apa ya? Mungkin ketika saya datang ke UIN 2014 itu banyak yang mewanti-wanti saya gitu 2014. Ya tahun-tahun itu masih marak gitu isu-isu tentang radikalisme ya kan, ekstremisme yang bahkan dulu saya nggak tahu sebetulnya radikalisme itu apa, ya kan, yang setelah kemudian ya kita ketahui apa arti radikalisme, cuman kita nggak bakal bahas radikalisme lah, ya kan. Nah jadi 2014 itu saya hadir di Ciputat jadi seorang mahasiswa, ya kan, di prodi yang notabene ada aroma-aroma pondok gitu kan. Jadi ada aroma-aroma syariah. Iya, apalagi fakultasnya syariah gitu. Fakultasnya syariah, terus masuk prodi Hukum Ekonomi Syariah.
pas lihat profil profil lulusannya jadi fukoha gitu kan. Berat ya kan? Iya, berat banget kan profil lulusan jadi fukoha gitu. Padahal saya juga nggak tahu fukoha itu apa dulu ya kan. Iya. Saya udah bilang berat aja gitu. Ya, jadi saya betul-betul nggak tahu dunia Ciputat ya kan. Saya nggak tahu dunia Ciputat, dan ya kita ketahui kalau misalkan anak SMA itu culture-nya memang bisa dikatakan agak hedon gitu kan, agak hedon. Dan pergaulan anak Jaksel ya begitulah kira-kira. Nah, ketika datang ke Ciputat 2014, ya adalah perasaan-perasaan ini gimana Ciputat ya kan. Yang pasti juga wondering lah, pengen explore gitu Ciputat tuh kayak gimana sih sebetulnya. Dan pada saat itu yang betul-betul nggak tahu arah. Iya, nggak tahu arah, bisa dikatakan nggak tahu arah gitu. Nah, 2014 saya masuk di awal ya kan, nggak tahu arah, ikut PBAK ya coba temenan sana sini ya kan sama prodi-prodi lain. Ya akhirnya adalah ya beberapa orang yang memang mengajak masuk ke sebuah organisasi gitu kan. Masuk ke sebuah organisasi. Jadi ada sedikit friksi lah pada saat itu mau masuk ke organisasi yang mana. Dan singkat cerita akhirnya memutuskan masuk ke HMI. Dan itu juga prosesnya nggak sebentar, karena saya daftar LK1. Jadi teman-teman peserta Maperca, LK1 itu merupakan wadah training formal bagi mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota HMI. Jadi harus teman-teman mungkin sekarang mengikuti Maperca ya teman-teman ya. Cuman untuk dijadikan anggota biasa HMI, teman-teman harus mengikuti LK1. Nah, jadi saya ikut LK1 itu prosesnya juga panjang gitu untuk saya daftar dan menaruh berkas di LK1 di panitia. Mungkin sekitar 4 atau 3 hari menjelang berangkat saya baru menyatakan saya mau masuk HMI. Nah, itu juga setelah saya mencoba menggali lebih dalam sebetulnya organisasi apa gitu yang memang keren, yang memang oke, dan secara historikal memang bagus gitu. Dan saya juga waktu itu memutuskan masuk HMI itu juga karena teman saya di kosan itu punya modul LK1 gitu. Dan saya coba baca-baca bukunya dan saya tertarik dengan sejarah HMI, di mana ya HMI ya sekarang kan kita tag ini di tanggal 30 September ya. Nah, jadi tanggal 30 September tahun 1965 ini ya kebetulan memang peristiwa bersejarah gitu kan, pemberontakan salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu Partai Komunis Indonesia. Nah, di situ saya tertarik perjuangan HMI melawan komunisme, dan ya di situ bisa dilihatlah bahayanya komunisme baik bagi keutuhan negara maupun bagi kultur Indonesia ya kan. Nah, cuman itu pembahasan yang memang sedikit debatable. Cuman saya coba tertarik di situ, dan perjuangan HMI mulai dari perjuangan HMI mempertahankan kemerdekaan 1947 ya kan, melalui korps mahasiswanya. Ya, jadi mulai dari sejarah HMI membantu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya kan. Padahal notabene pada saat itu 1947 ya HMI baru berdiri gitu kan, 2 tahun setelah kemerdekaan ya masih vulnerable gitu, masih rentan negara dalam perpecahan baik dari internal maupun eksternal. Nah, cuman HMI coba berdiri di situ dan saya coba tertarik di situ kan. Kemudian ya setelah memutuskan HMI masuk LK1 tahun 2014 ya ketagihan berorganisasi ya kan. Alhamdulillah 2015 diamanahkan ikut salah satu kontestasi di kampus. 2016 terpilih sebagai wakil ketua HMPS. Kemudian lanjut lagi 2017 ikut lagi, coba alhamdulillah diamanahkan lagi jadi sekretaris jenderal Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Aktif ya Kanda. Berarti waktu masa di kampus ini Kanda termasuk yang
organisatoris ya? Ya bisa dibilang begitulah kira-kira. Ah. Cuman saya agak malu lah kalau dibilang Oh, organisatoris. nggak mau sombong. Nggak mau sombong. Iya, jadi kira-kira 2015 masuk HMPS ya kan, jadi anggota, 2016 jadi wakil ketua HMPS, 2017 jadi sekjen SEMA Fakultas Syariah dan Hukum. Terus 2017 juga jadi turning back point bagi saya gitu loh. Jadi setelah aktif di organisasi intra yang agak cukup menguras waktu ya. Jadi 2017 itu saya lebih concern ke ya saya mau aktif di HMI. Nah, dari Fokus gitu ya? fokus aktif di HMI. Ya 2017 itu saya berangkat LK2. Jadi ya di situ saya cukup tertrigger untuk mengembangkan diri lah. Ya kan, dari 2014 saya LK1, ya saya mau menjenjangkan jenjang training formal saya di HMI. 2017 saya memutuskan masuk jadi peserta di LK2 HMI Cabang Kudus. Lanjut lagi 2018 saya coba untuk mengembangkan diri lagi di dunia perinstrukturan. Saya masuk jadi peserta di senior course BPL HMI Cabang Ciputat 2018. Wow. Oke. Nah, terus lanjut lagi 2019. Jadi 2017 itu saya mulai jadi pengurus komisariat. Terus 2018 SC jadi anggota BPL. 2019 saya 2018 itu juga saya dilantik jadi pengurus di Badan Koordinasi Mahasiswa Nasional Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam. Jadi kira-kira begitulah. Panjang perjalanannya. Panjang. Jadi ya kepanjangan sih jatuhnya. Berarti agak kepanjangan. Untuk pengalaman, wah banyak sekali yang udah Kanda lewati sebagai mahasiswa ya. Maksudnya bisa nih, cocok banget Kanda jadi ngisi materi pada malam hari ini. Oh iya, karena kan iya diundang sama Iwan. Ini langsung aja Kanda masuk ke materi ya. Terkait kemahasiswaan. Dari yang Yaya dengar juga tadi, Kanda Bakri ini pengalamannya lumayan banyak, bukan lumayan, itu banyak banget untuk Yaya yang baru semester 5 dan belum ikut apa-apa sih, baru LK1 di Kanda. Oh iya. Ya, nah, menurut Kanda apa sih mahasiswa itu? Justru ketika saya ditanya apa sih mahasiswa itu, saya bukan menjawab dengan sebuah jawaban. Saya menjawab dengan sebuah pertanyaan. Apa? Ya, kita mulai dengan satu pertanyaan besar gitu. Ya kan? Ketika ditanya apa sih mahasiswa itu, saya balik tanya ke audiens. Jadi teman-teman peserta Maperca, harapan saya di materi kali ini, karena kan kita membahas soal kemahasiswaan ya. Benar. Berarti kita membahas persoalan kalian gitu loh. Kalau saya udah selesai jadi mahasiswa gitu kan. Kalau saya udah selesai jadi mahasiswa. Ketika kita membahas soal kemahasiswaan, berarti kita membahas soal kalian. Ya kan? Kalian ini siapa ya? Kalian ini peserta Maperca dan kalian ini adalah pengurus komisariat dan panitia di Maperca. Nah, kalau kita berbicara persoalan apa itu mahasiswa, tadi saya sudah mulai dengan one big question, di mana kalian sebagai mahasiswa, apa yang akan kalian lakukan? Jadi kita mulai pertanyaan ini, mulai dari what? Apa yang akan kalian lakukan sebagai mahasiswa? Kalau tadi Yaya nanya apa mahasiswa itu, kalau saya akan menanyakan apa yang kalian lakukan sebagai mahasiswa. Itu sendiri. Nah, ini jadi pertanyaan yang harus teman-teman kunci dan harus teman-teman jawab ketika nanti di forum Maperca offline ya. Forum Maperca offline. Apa yang akan kalian lakukan sebagai mahasiswa? Ya kan? Kalau misalkan
kita membahas tadi pertanyaan yang Yaya sampaikan tentang apa itu mahasiswa, mungkin teman-teman di orientasi jurusannya di PPAK ya bahasa itu sekarang. PPAK, mungkin teman-teman sudah sering membahas persoalan apa itu mahasiswa gitu kan. Kalau misalkan kita pecah menjadi dua suku kata antara maha dengan siswa ya kan. Mahasiswa adalah gabungan dari dua suku kata yang terdiri dari maha dan siswa. Kalau kita bedah lagi secara kebahasaan, ketika kita mendengar kata maha, berarti kita akan membayangkan sesuatu yang apa? Besar ya. Sangat besar, bukan besar lagi, tapi sangat besar. Dan kalau dikatakan sangat besar itu juga masih kurang tepat gitu loh. Yang lebih tepat dikatakan adalah maha adalah paling besar. Jadi di antara hal-hal yang besar ada hal yang sangat besar. Di antara hal-hal yang sangat besar ada hal yang paling besar. Jadi ketika kita memakai kata maha, ya, berarti kita harus membayangkan sesuatu yang memang sebetulnya kita tidak bisa bayangkan. Karena hal yang paling besar adalah bisa dikatakan sebagai maha. Hal yang paling tinggi, hal yang paling unik, dan hal yang paling bisa dikatakan sebagai maha. Kemudian disandingkan dengan kata siswa, ya kan? Kita ketahui bahwasanya kata siswa itu bukan hanya didefinisikan sebagai kaum yang atau orang-orang atau sekelompok orang yang memang datang ke sekolah, datang ke kampus untuk belajar. Bukan. Tapi lebih dari itu, teman-teman. Siswa itu adalah kaum terpelajar. Ya. Siswa itu adalah kaum terdidik. Siswa itu adalah kaum yang memiliki karakter. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam persoalan siswa. Nah, sekarang ketika disandingkan antara kata maha dengan kata siswa, ya kan, akan menghasilkan sebuah kata yang sangat luar biasa, mahasiswa. Jadi dapat didefinisikan, saya bisa definisikan bahwasanya adalah mahasiswa adalah sekelompok orang yang terpelajar, sekelompok cendekiawan yang paling cendekiawan dan paling terpelajar, serta menjadi top of level dari educational group. Benar, jadi dari segi pembelajaran, betul, apa yang harus ditangkap itu lebih besar dari siswa gitu ya kan? Iya. Jadi kalau misalkan nah ini udah berarti kita udah masuk ke perbedaan siswa dengan mahasiswa ya. Jadi kalau kita membahas perbedaan siswa dengan mahasiswa, dari kata siswa tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ya siswa adalah kaum terpelajar gitu kan. Kalau misalkan disandingkan dengan kata maha, berarti bisa diartikan sebagai kaum yang paling terpelajar gitu. Kaum yang paling terpelajar. Kaum yang ya saya bisa katakan karena kata mahanya itu adalah top of level. Top levelnya, yang paling tinggi tingkatannya, yang paling tinggi grade-nya dalam tingkatan kaum yang terpelajar. Nah, kalau kita masuk lagi persoalan siswa, tadi saya sudah menyinggung sedikit, saya sudah mention bahwasanya siswa adalah kaum cendekiawan, ya kan? Siswa adalah kaum cendekiawan. Kalau kita membahas kaum cendekiawan, kita harus melihat bahwasanya ketika kita berbicara cendekiawan itu bukan persoalan mahasiswa sebagai kaum yang teredukasi. Maksudnya secara teredukasi itu secara materi pembelajaran baik di kuliah maupun sekolah. Tapi lebih dari itu, kaum cendekiawan juga adalah kaum yang peka terhadap kondisi sekitar. Jadi Yaya bisa bayangkan gitu loh. Kalau misalkan siswa bukan tidak dituntut untuk peka terhadap kondisi sekitar. Tapi ketika sudah menjadi mahasiswa, itu bukan hanya tuntutan untuk menjadi
orang atau menjadi kelompok yang sensitif terhadap kondisi sekitar dalam artian sosial, tapi juga harus memberikan gerakan dan perubahan terhadap kondisi Sekitar. sosial yang ada di sekitarnya. Jadi ya ambil kesimpulan di sini Kanda, siswa tuh lebih ke terpelajar untuk diri dia sendiri, kalau mahasiswa tuh harus ada dampak positif untuk sekitar gitu. Betul. Jadi untuk mahasiswa harus memang sensitif dan memiliki gerakan serta dampak dan perubahan sosial bagi lingkungan sekitarnya. Nah, jadi harus ada kontribusi ya Kanda. Betul, ya? harus memberikan kontribusi. Nah, jadi kontribusi yang bisa diberikan itu juga bisa dilakukan berdasarkan ilmu yang telah didapat. Jadi seorang mahasiswa itu harus memiliki kepekaan sosial dan harus memiliki daya analitik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial ada di sekitarnya. Oke. Nah, itulah fungsi kaum terpelajar sebagai mahasiswa. Nah, masuk ke yang lebih rinci lagi nih Kanda. Betul. Untuk kontribusi, apakah ada wadah nih Kanda yang pas kira-kira menurut Kanda selama menjadi mahasiswa? Wadah yang pas untuk berkontribusi langsung ke masyarakat tuh kira-kira di mana sih Kanda bisa mahasiswa dapetin gitu? Nah, kalau kita berbicara wadah, kita harus mengetahui sebelumnya apa sih sebetulnya peran dari mahasiswa gitu. Ketika kita sudah mengetahui peran dari mahasiswa, kita akan mengetahui kendaraan apa, wadah apa yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuannya sebagai kaum cendekiawan, kaum terpelajar yang harus peka terhadap sosial. Jadi ketika kita membahas wadah, haruslah kita bahas apa yang akan kita lakukan di dalam wadah tersebut. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya mahasiswa memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah yang sering digaungkan sebagai agent of change. Benar. Ya, kalau kita berbicara persoalan agent of change, kalau diartikan ke bahasa Indonesia bisa diartikan bahwasanya mahasiswa sebagai agen perubahan. Betul. Apa sih yang dirubah, ya kan? Tadi sudah saya mention di belakang, di sebelumnya, bahwasanya mahasiswa harus memberikan dampak perubahan kepada masyarakat, kepada kondisi sosial yang mungkin tadinya kurang maju menjadi lebih maju, kurang terpelajar menjadi lebih terpelajar, kurang peka, kurang sensitif dan kurang peduli terhadap kondisi sekitar jadi lebih peduli, ya kan? Atau mungkin ke hal-hal yang mungkin kadang diabaikan gitu, kondisi yang kotor menjadi bersih, pokoknya membawa dampak perubahan. Perubahannya lebih baik tentunya ya Kanda ya? Membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, jadi kan mahasiswa itu sebetulnya banyak ya cabang keilmuannya. Nah, masing-masing mahasiswa bisa memberikan peran dengan peran masing-masing, dengan keilmuan masing-masing, tapi tidak menghilangkan kesempatan terhadap memberikan kontribusi yang sama di antara mereka. Nah, itulah esensi dari peran mahasiswa sebagai agent of change. Nah, terus yang kedua, mahasiswa juga harus menjadi agent of social control. Nah, maksudnya apa nih social control? Kontrol sosial, ya kan? Nah, mahasiswa itu juga bisa dikatakan sebagai interest group atau juga bisa dikatakan sebagai pressure group. Nah, maksud dari interest group dan pressure group ini adalah ketika kita berbicara persoalan interest group berarti kaum yang memiliki kepentingan. Nah, seorang mahasiswa memiliki kepentingan memberikan dampak sosial untuk sekitar yang lebih baik. Kemudian untuk pressure group, ya kan, mahasiswa itu kan memiliki power, ya. Karena kalau kita membahas power mahasiswa, kita membahas persoalan sejarah gitu loh. Bahwasanya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mulai dari pra kemerdekaan hingga reformasi dan pada era saat ini, mahasiswa memiliki peranan penting dalam dan lumayan besar ya. Iya, sangat besar untuk perubahan dan sosial kontrol bagi utamanya adalah kebijakan
pemerintah. Nah, jadi mahasiswa itu harus memberikan kontrol, memberikan kendali dan memberikan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat, ya kan? Nah, kita bisa lihat salah satunya misalkan sebelum pra kemerdekaan ada kaum terpelajar dari Stovia, ya kan? Kemudian apa yang melahirkan gerakan Sumpah Pemuda, ya kan? Kemudian ya HMI tahun 47, ya kan? Kemudian tahun 65 ya HMI juga berperan lawan PKI memberantas komunisme. Kemudian tahun 74 kita ketahui ada peristiwa yang namanya peristiwa Malari gitu, 15 Januari 1974 atau Malapetaka 15 Januari, Malapetaka 15 Januari. Nah, di situ kan mahasiswa memberikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang pada saat itu dalam fase transisi dari pemerintahan Soekarno kemudian beralih ke pemerintahan Soeharto yang lebih terbuka lah persoalan investasi dan penanaman modal asing pada saat itu. Nah, kemudian ya banyaklah sampai singkat cerita yang paling kawakan peran mahasiswa adalah ketika reformasi tahun 97 dan 98, di mana di situ mahasiswa berkonsolidasi secara nasional, ya kan, untuk membentuk sebuah gerakan memberikan kontrol terhadap pemerintahan pusat yang akhirnya berdampak pada perubahan bukan hanya dalam pucuk kepemimpinan yaitu digulingkannya Soeharto, juga berdampak pada perubahan amandemen UUD 1945, ya kan. Kemudian adalah beberapa amanat reformasi pada saat itu. Nah, pertanyaannya sekarang kita di era reformasi, di era modern, Gen Y, Gen Z, ya kan? Benar. Karena generasi milenial udah mulai lulus. Nah, generasi milenial tuh kan mulai ganti ya kan? Iya, milenial tuh mulai lulus dari perkuliahan. Sekarang zamannya Gen Y dan Gen Z gitu loh. Benar. Untuk mengisi ya masih mengisi kemerdekaan, mengisi reformasi, ya kan? Sekarang peranannya apa? Nah, di situ kita bisa lihat bahwasanya mahasiswa juga menjadi yang namanya atau memiliki peran yang sebagai iron of stock. Apa tuh iron of stock? Kanda, iya Nah, benar. Ya juga benar nih Kanda. Kalau iron itu apa? Besi ya. Besi. Kalau stok? Hah? Stok apa stok? Stok. Stok. Persediaan. Persediaan. Kenapa sih iron of stock? Berarti persediaan besi dong. Nah, emang ini emang mahasiswa inian ya bengkel atau misalkan pengepul gitu kan, jadi iron of stock. Tukang las gitu kan. Iya, tukang las, bener. Jadi apa nih? Nah, jadi iron of stock itu maksudnya adalah mahasiswa itu sebagai generasi penerus iron, ya kan? Keras, tangguh, mengkilat. Oke. Iron, ya kan? Nah, mahasiswa diharapkan kedepannya itu menjadi persediaan besi atau persediaan pemimpin atau persediaan generasi yang akan membawa negara atau sosial itu menjadi kelompok yang tangguh, kuat dan mengkilat atau shining, shimmering, splendid. Iya, Ya. Aladin. Bisa. Berarti Itulah kira-kira. kalau dari kata-kata dari tata bahasa kan tadi kayaknya jaksel banget ya, agak Oh ya, main agak sama bahasa Inggris. ya soalnya. harus di iron stock gitu kan. Jadi cocok banget ini Kanda Bakri untuk ngisi materi kemahasiswaan pada malam hari ini. Aduh, Karena bisa banget nih ya. modern banget kalau yang saya lihat. Karena jujurly, Ya jujurly, boleh. Karena jujurly dari tadi ya terkesima sama tata bahasa yang Kanda pilih, kayaknya mengikuti zaman banget. Oh ya, harus itu memang. Iya. Jadi ya saya nggak mau kalah lah dengan teman-teman panitia Maperca dan SC-nya yang udah luar biasa gitu kan.
memfasilitasi Maperca digital online ya kan. Ini Dulu- juga termasuk kemajuan mahasiswa loh kan, Dan? Iya, Adanya betul. podcast ya ini namanya kalau zaman sekarang. Iya ala kan? podcast gitu. Iya. Tapi ya di sini kan nggak klarifikasi kan. Oke. Oh iya. Enggak ya. Oh ya 3. Oke, baik. Oke. Jadi langsung agak menjerumus ya Kanda, karena kan kita di sini Maperca nih. Betul. Menurut Kanda HM ini wadah yang sangat tepat bukan sih untuk mahasiswa untuk menyalurkan kontribusinya ke masyarakat itu sendiri Kanda? Oke. Gimana tuh? Kalau dibilang sangat tepat, karena saya HMI, ya saya bilang sangat Sangat, tepat ya kan. Terus secara subjektif, ya nggak apa-apa dong, saya kader HMI ya Iya. kan. Makanya saya bilang sangat tepat untuk teman-teman. Ya pertama menyalurkan minat dan bakat teman-teman. Kemudian yang pastinya di HMI teman-teman itu kan juga ditantang untuk di kader. Nah teman-teman juga harus tahu apa sih sebetulnya makna saya di kader atau kaderisasi atau apa gitu loh. Nah dalam dunia kemahasiswaan itu penting yang namanya kaderisasi. Melatih ya Kanda ya? Iya betul. Kata kunci adalah melatih, ya kan? Di HMI itu adalah wadah yang memang didesain untuk menjadi wadah latihan. Nah, apa sih yang dilatih dan untuk menjadi apa mahasiswa dilatih di HMI? Nah, sekarang kita bahas dulu untuk menjadi apa. Berarti kan kita membahas visi ke depan, membahas tujuan ke depan. Kalau kita berbicara kader itu kan dari kata kadre. Kadre itu kan bahasa Prancis, ya kan? Jadi kalau secara istilah kadre atau kader itu bisa diistilahkan sebagai sekelompok orang yang terlatih secara terus-menerus, ya kan? Yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi dilatih di kelompok yang kecil, yang lebih kecil, dan diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar, which is masyarakat, ya kan? Jadi di HMI teman-teman pertama akan di kader, akan dilatih secara terus-menerus. Karena yang namanya kader, kalau dilatih secara angot-angotan itu bukan kader namanya. Benar. Bukan proses kaderisasi. Benar. Betul. Okay. Jadi secara terus-menerus itu bisa dikatakan juga digembleng. Nah, jadi teman-teman akan digembleng untuk pertama untuk menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih kecil, yaitu HMI. Teman-teman akan bisa nggak sih ketika kita berbicara tulang punggung, kita kan berbicara persoalan apa sih, seberapa vitalnya tulang punggung bagi manusia. Nah, apa? Misal ya nggak ada tulang punggungnya gimana? Nggak bisa duduk dong. Nah, kalau misalkan nggak ada tulang rusuknya? Tulang rusuk gimana sih? Iya. Tulang rusuk tuh di sini. Ya kan? Katanya cewek itu tulang rusuknya nggak ada gitu kan, 2 ruas. Nah, kemana tuh tulang rusuknya ya? Jodoh ya. Oh gitu. iya benar. Ngarahnya ke jodoh. Belum ketemu ya tulang rusuk yang hilang ya? Itu cowok apa cewek sih yang punya tulang rusuk yang hilang? Cowok sih Oh, katanya. cowok ya? Harusnya cowok karena diambil ceweknya. Oh gitu iya nggak katanya sih? sih begitu. Iya. Iya. Oke, lanjut kan Dan. Oke, lanjut ya. Terkait tulang punggung. Tulang punggung ya. Jadi kalau kita berbicara tulang punggung, kita berbicara seberapa vital, ya kan? Seberapa vital. Bayangkan manusia tanpa tulang punggung, Nggak bisa menopang. nggak ya? bisa menopang, boro-boro berdiri. Bahkan mungkin nggak bisa hidup. Karena apa? Sum-sum di tulang belakang itu adalah salah satu objek vital yang ada di dalam tubuh manusia. Ini saya dulu anak IPA gitu, jadi tahulah dikit-dikit. Jadi kalau misalkan orang tanpa sumsum tulang belakang, ya mungkin hidup segan mati tak mau gitu. Nah itulah kalau misalkan mahasiswa tidak dilatih dan dikader, jadi orang yang hidup segan mati tak mau, jadi mungkin kurang ada tujuan. Nah seorang mahasiswa memang harus punya purpose, harus memiliki tujuan. Bukan hanya tujuan datang belajar untuk pintar, tapi untuk memberikan impact. Kontribusi. Lagi-lagi kontribusi yang harus di underline
bold di word art gitu kan. Triple. Italic jangan di delete tapi Hilang dong. iya, apalagi nggak di save gitu kan. Lanjut Kanda. Oke, lanjut. Tadi kita membahas soal seberapa cocok, seberapa vital sih HMI wadah atau seberapa oke lah mahasiswa untuk mengembangkan potensinya di HMI gitu kan. Benar. Nah, kalau kita berbicara persoalan itu, sebagai mahasiswa kita mungkin ketika masuk kuliah datang terus belajar ya kan, selesai pulang ya kan. Nah, kita ketika masa perkuliahan itu kalau kata Kakanda Anies Baswedan bisa diidentikan dengan orang yang sedang belajar berenang. Ya kan? Kenapa tuh Kanda? Jadi masa kuliah itu bisa dikatakan sebagai kolam renang. Ketika di perkuliahan kita memang dilatih untuk belajar berenang di kolam renang yang kedalamannya terukur, ya kan, arusnya tenang dan tidak ada makhluk-makhluk pengganggu gitu atau makhluk hidup yang memang bisa membahayakan bagi keselamatan si manusia yang belajar berenang itu. Nah, ketika kita belajar di perkuliahan, masa perkuliahan, oke lah kita belajar berenang secara biasa gitu kan. Cuman kalau kita mungkin sambil kuliah dan kita berorganisasi, ya kan, kita akan memiliki purpose bahwasanya kita belajar berenang itu bukan hanya untuk bisa berenang, ya kan, tapi untuk bisa menyelamatkan orang, ya kan, atau mungkin memberikan dampak baik bagi orang lain ketika kita berenang. Intinya ya kan? ada nilai plus. Ada nilai lebih, ada purpose yang lebih jauh dan lebih meaningful ketika kita belajar kuliah sambil berorganisasi, apalagi di HMI, ya kan. Nah, ketika kita belajar berenang di kolam renang, arusnya mesti terukur, santai. Kita ya akan dihadapkan dengan masalah yang tidak terlalu kompleks, ya kan. Cuman ketika kita sudah lulus kuliah, kita masuk ke dalam laut, kita sudah tidak bisa belajar berenang lagi tanpa arus gitu ya. Iya, karena ketika itulah kita berorganisasi untuk belajar berenang di kolam renang. Ketika kita sudah diterjunkan di laut, itu udah nggak ada kata untuk belajar berenang lagi. Karena ketika di laut kita sudah harus terlatih, kita harus sudah mapan secara kemampuan, ya kan? Dan kita harus kuat secara mental. Ya bayangin kalau misalkan mental kita nggak kuat berenang di laut, ya nggak? Pasti kita kan, goyang kayak orang belum makan, ya kan? Iya. Okay. Terus apalagi? Ya kita akan ketakutan. Nah itulah karakter dan mental yang akan dididik di dalam organisasi, digembleng di organisasi. Kemudian kemampuan yang pasti. Ketika kita sudah mapan secara kemampuan untuk belajar berenang di kolam renang, ketika kita terjun ke laut, oke, kita sudah siap. Kita sudah mampu menghadapi gelombang-gelombang, ya kan? Ya mungkin akan terasa lebih berat ketika kita menghadapi gelombang-gelombang tersebut. Nah inilah yang saya rasakan sekarang. Ya saya bisa survive ya kan, di dunia profesional, ya kan? Ya karena saya sudah ditempa dan terlatih di HMI, makanya saya coba siap secara mental, coba menyiapkan ya, walaupun saya harus terus belajar. Itulah mental dan purpose seorang kader HMI yang memang harus haus akan ilmu dan pengalaman. Nah jadi, itu bisa ditercermin dari warna hitam yang ada di logo HMI. Jadi kesimpulannya yang ambil nih, HMI ini wadah yang sangat tepat nih teman-teman. Nah teman-teman yang ikut Mapercaya ini berarti udah sangat tepat ya karena ya betul memilih ini gitu ya. Tepat sekali. Karena ini wadah yang sangat bagus untuk teman-teman berproses yang kemudian bisa berkontribusi di masyarakat. Betul. Ya Kanda. Oke, mengingat waktu nih Kanda, waktu kita cuma dikit ya teman-teman. Next time kalau teman-teman ada yang pengen sharing bisa langsung calling ya Kanda ya. Bisa callingnya ya. Oke. Iya. Iya. Ya, betul.
makasih banyak Kanda Bakri. Ya, makasih juga ya Iya, dan teman-teman materinya yang membaca. semoga bermanfaat dan pasti Amin, amin, bermanfaat. amin, amin. Karena tadi ceritanya tuh, aduh, Yaya interest banget nih. Iya. Ya, oke. Next time kita bisa ngobrol lagi ya Kanda. Bisa. Oke. Mungkin segini aja teman-teman, Maperca semuanya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di next meeting ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ali Maperca Setia sebagai moderator, Kanda Bakri sebagai narasumber. Oke, kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.